Kebetulan saya yang jadi panik karena saya harus pergi ke tempat syuting televisi stasiun satunya lagi itu. Nah, tapi nggak balik-balik dan tidak bisa dihubungi. Hari ini laporan sudah kita laporkan orang yang bekerja sama Kak Karen, tapi ini masih diduga ya. Kita belum mengarah kepada melakukan. Kita hanya menyampaikan ke pihak penyidik bahwa mobil beliau hilang dan kami masih menunggu itikat baik karena Kak Karen sendiri juga sudah menghubungi terakhir menyampaikan yang bersangkutan untuk bisa dikembalikan mobil itu, karena beliau juga khawatir apakah memang mobil itu dibawa atau mungkin memang mobil itu ada apa-apa. Kita sampai sekarang belum bisa menjelaskan lebih jelas ada apa dengan mobil Kak Karen. Jadi kita masih berharap itikat baik dari seseorang yang bekerja sama Kak Karen agar mobil bisa segera dikembalikan, dan juga mungkin bila mana dikembalikan, karena kita sudah menyerahkan laporan tersebut ke pihak kepolisian, mungkin bisa dikembalikan ke sini. Ya, bila mana ada itikat baik, pasti klien kami juga akan melakukan yang terbaik untuk menyelesaikan permasalahan ini. Jadi mobil apa sih yang hilang, Kak Karen? Mitsubishi Xpander. Itu kronologi gimana sih? Jamnya gitu, kalau kita apakah dia ngambil kunci gitu aja? Alasan memakainya apa? Enggak, seperti biasa aja kan aktivitas supir, kali ini supir baru 7 hari. Jadi memang aktivitasnya biasa, nganterin saya untuk syuting pagi hari, terus lalu saya pergi ke fitness, lalu si bapak antar saya balik ke apartemen saya. Jam 4:30 sore saya harus kembali syuting lagi. Waktu itu bersama tim asisten saya. Ya, waktu tim asisten saya tuh beliau sudah tidak bisa dihubungi. Nah, kami sebenarnya, saya sama manajemen saya juga masih berpikir kayaknya si bapak ini punya urusan mendadak, urgent mungkin, yang dia harus keluar membawa mobil, karena dia memang sempat me-WhatsApp asisten saya bilang mohon izin saya mau keluar dulu karena ada urusan penting. Nah, saya pun berpikir, oh ini jangan-jangan dia punya urusan yang urgent, kita nggak tahu apa. Nah, karena memang jam 4:30 sore itu kan macet banget, padat banget Jakarta kan. Jadi kebetulan saya yang jadi panik karena saya harus pergi ke tempat syuting televisi stasiun satunya lagi itu. Nah, tapi nggak balik-balik dan tidak bisa dihubungi. Nah, tapi memang kita tidak mau melakukan apa-apa di saat itu, makanya kemarin saya tidak pernah bersuara apa-apa karena masih berpikir takutnya terjadi apa-apa, karena kan tidak bisa menduga yang aneh-aneh. Ya kan, bisa terjadi maaf takutnya kecelakaan, suatu kejadian yang tidak baik gitu kan, nggak bisa juga kita berpikir menduga ya hal yang tidak baik loh. Hari apa itu kejadian? Hari apa? Nggak ada. Kemarin hari Rabu tanggal 27. Sudah juga hubungi keluarga yang bersangkutan. Kenal keluarga yang bersangkutan mungkin. Oh enggak, ini supir baru, jadi saya ya supir baru, jadi saya memang belum tahu, tidak banyak tahu tentang supir ini. Kak Karen, ini supir sendiri memang rekomendasi dari pihak lain atau dari sahabat saya sebenarnya, karena sahabat saya juga seorang fashion stylist dan pekerjaannya dia suka pakai sekali-sekali gitu, bukan yang setiap kali pakai. Nah, karena saya butuh sekali, pulang saya dari Korea kemarin, supir saya yang lama sudah resign, makanya saya butuh beliau. Nah, ini kan bapak yang saya juga melihat dia sebenarnya punya figur yang baik, di satu wawancara juga baik sebenarnya, makanya tidak punya pikiran yang tidak baik tentang beliau. Makanya sampai dengan saat ini sebenarnya kami juga tidak mau menduga hal-hal yang tidak baik juga, karena saya masih berharap, saya juga yakin bapak supir ini juga masih punya niat baik ya bang. Mudah-mudahan dari sini bisa mengembalikan. Usianya berapa aja? Ada rekaman CCTV yang diambil? Ada CCTV dari kades parkir. Di dalam ada apa? Sudah dilaporkan. Sudah dilaporkan. Mengenai pasalnya silakan tanya ke pihak penyidik, karena kami masih menduga apakah ini memang ada
niatan atau memang kebetulan seperti apa yang disampaikan sama Kak Karen, apakah ada apa-apa dengan mobilnya ataupun sama Atau yang kecelakaan, kita takut kejadian sesuatu yang tidak baik kan. Masih positif thinking ya? Masih itu dulu karena kita belum bisa menjauh kemana-mana. Saya juga bagaimanapun juga kan kita punya empati. Ya kan, dia seorang bapak umur 54 tahun saya. Jadi bukan anak muda. Makanya waktu dia melamar juga kita sempat berpikir kasihan juga si bapak ini kan. Jadi kita nggak tahu apakah bapak ini mungkin punya kebutuhan atau orang tuanya sakit, istrinya sakit mungkin, anaknya sakit mungkin, jadi dia harus buru-buru pergi dan perlu banget kendaraan tersebut gitu ya. Domisili Tapi Jakarta. Tapi setelah dihubungi dihubungi ya, masih aktif nggak sampai sekarang? Ada aktif, ada enggak gitu. Jadi saya juga nggak tahu, tapi bisa saya sih menyerahkan semuanya ke bapak-bapak yang berwajib karena ya mereka yang lebih tahu lah. Kita Sekarang lihat aja update. domisili supirnya ini sendiri Jakarta atau luar Jakarta kan? Jakarta. Oke. tapi sejauh ini Balik lagi atau laporannya gimana tadi? Sementara kita masih menunggu. Sampai kapan, Bang? Pokoknya kita menunggu yang baik lah dari bapak supir karena dia figurnya baik kok. Dia maksudnya bukan figur orang yang kita curigai sebenarnya gitu. Karena Rekodnya bagus ya? Hah? Rekodnya? Rekodnya bagus karena kan maksudnya dari ijazah dan semuanya ini bagus, makanya saya tidak berpikir yang aneh-aneh. Ya mudah-mudahan si bapaknya sehat, gak terjadi kecelakaan, mudah-mudahan kan itu. Ya mudah-mudahan saya bisa dapat kabar baik lah dari sini sih. Nunggu sampai kapan Bang Kak Karen untuk nunggu kabar baiknya artinya ada Ya, kita batas menunggu waktu? konfirmasi dari pihak kepolisian, nanti akan menghubungi kita perkembangan lebih lanjutnya. Bila mana nanti ada perkembangan harus ada pemeriksaan tambahan lagi, kami akan hadirkan klien kami. Ya doain aja ya teman-teman semuanya ya, karena bagaimanapun juga kan ini urusannya sama manusia ya. Kita berdoa semoga nggak ada yang terjadi nyawa dan lain-lain. Kak Karen untuk plat nomornya sendiri mungkin bisa dibantu nanti masyarakat apabila ada melihat mobilnya atau Jangan dulu deh kalau gitu ya. Jangan dulu karena kita tunggu dulu kabarnya seperti apa, nanti kita update lagi kabar selanjutnya. Alasan menggunakan atau meminjam apa sih awalnya, Mas? Alasan meminjam dan menggunakan izinnya seperti apa? Maksudnya? Ya, ketika meminjam. Jadi, bukan meminjam, itu kan lagi jam kerja, lagi izin. Dia cuma bilang izin, dia bilang mohon izin saya keluar sebentar, ada keperluan sebentar. Jadi Itu itu tanya aja. kontak di mana? Maksudnya daerah mana gitu lagi? Di apartemen saya, di daerah saya. Mau kerja itu mau stasiun TV itu. Betul.